Marhaban bikum min jadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Al-an nahnu fi maddatin mutala'ah. Sekarang kita ada pada mata pelajaran mutala'ah. Tahta al-mawdu' al-musawah al-haqqah. Ada tema persamaan hak. Ismi Ginanjar Sudrajat. Nama saya Ginanjar Sudrajat. Fa al-an sa'ubayyinu lakum ba'dul mufradat min al-musawah al-haqqah. Kemudian saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang beberapa kosakata yang ada pada tema persamaan hak ini. Al-mufradat al-jadidah. Kosakata yang baru. Al-awwal bahwa nafadha yunafidhu tanfidhan muradifuhu tabbaqa yutabbiqu tatsbiqan. Artinya nafadha yunafidhu artinya mempraktekkan atau melaksanakan. Pada dzalika hunaka taba'a yatsba'u, yaqtada yaqtadi. Taba'a yatsba'u muradifuhu atau sinonimnya iqtada yaqtadi, yaitu artinya mengikuti. Pada dzalika amma ya'ummu ma'nahu syamila yashmalu. Amma ya'ummu syamila yashmalu artinya menyeluruh. Pada dzalika hunaka taklif takalif. Ma'nahu fariidhatun faraidhu. Artinya dari taklif yaitu beban syariat atau kewajiban bagi seorang muslim, atau artinya kewajiban. Kemudian hunaka istathna yastathni istithna'an akhrajahu minal qa'idah. Istathna yastathni istithna'an artinya mengeluarkannya dari sebuah kaidah. Tsumma ammatun ma'nahu zidduhu khasatun. Ammatun secara umum atau secara umum. Kemudian kita menjelaskannya dengan antonimnya, yaitu khasatun, khusus, secara khusus. Tsumma talaba yutalibu ma'nahu sa'ala bisyiddatin. Talaba yutalibu artinya meminta dengan paksaan. Sa'ala bisyiddatin, meminta dengan paksaan. Atau dengan adanya dorongan, suatu dorongan begitu. Kemudian ada istashfa'a yastashfi'u yastashfi'u istishfa'an. Talaba an-nasir wa wasyafi' istashfa'a. Thumma hunaka talaba yutalibu ma'nahu sa'ala bisyiddatin. Talaba yutalibu artinya meminta dengan paksaan atau dengan kekerasan. Mohon maaf. Tsumma hunaka talaba yutalibu ma'nahu sa'ala bisyiddatin. Talaba yutalibu artinya meminta dengan paksaan. Tsumma istashfa'a yastashfi'u istishfa'an. Talaba an-nasir wasyafi'. Istashfa'a yastashfi'u istishfa'an artinya meminta pertolongan atau meminta syafi',
meminta perlindungan. Summa hunaka ra'a yura'i ma'nahu au muradifuhu hafadha yahfadhu. Ra'a yura'i artinya menjaga. Al-mu'tadi fa'ilun minal i'ti min fi'lin i'tada. Al-mu'tadi yaitu isim fa'il dari fi'il i'tada, yaitu menuduh. Artinya penuduh. Al-mu'tadi itu penuduh, seorang penuduh. Summa al-mu'tada maf'ulun min fi'lin i'tida. Min fi'lin i'tada. Al-mu'tada yaitu isim maf'ul dari fi'il i'tada, yaitu yang tertuduh. Summa a'azza yu'izzu, qawwa yuqawwi. A'azza yu'izzu artinya memberikan dia kekuatan, memberi kekuatan atau memuliakan. Summa istarallah yastardi, talaba al-afwa. Istarallah yastardi artinya meminta keridhaan atau meminta maaf. Summa hunaka taqadha yataqadha ma'nahu tahakama yatahakamu, talabal hukma. Taqadha yataqadha artinya meminta ketetapan hukum dari suatu permasalahan, begitu. Summa kanna yukanni ma'nahu sama yusammi bi. Kanna yukanni kunyah, jadi memberi nama seseorang, Abu Umair atau Abu Umar, begitu, atau sebutan yang lain. Sama yusami, memberi nama, menamai. Idzan al-an nabda fi qira'atin nassi al-musawah al-haqqah. Sekarang kita akan mulai membaca teks tentang persamaan hak. Qarraral Islamu mabda al-musawati kama qarrara mabda al-hurriyati wal ikha'i fil alam. Islam telah menetapkan dasar persamaan hak sebagaimana orang-orang barat menetapkan dasar kebebasan dan persaudaraan di dunia ini, di dunia saat ini. Wa qad sabaqa fi dzalika du'atul mabadi'i fil 'asril hadithi. Akan tetapi Islam telah mendahului para penyeru persamaan hak yang ada pada masa kini. Jadi Islam telah menetapkan persamaan hak sejak dahulu kala, dan Islam telah mempraktekannya terlebih dahulu daripada orang-orang barat. Walam yakun taqriru hadhil mabadi'i taqriran nadhariyan. Ketetapan yang ada dalam agama Islam bukan hanya sebuah teori belaka. Kama hadatsa fi ba'did duwali wa fi hay'atil umamil muttahidati. Tidak seperti yang terjadi di negara-negara barat, di negara-negara lain, dan juga yang terjadi pada PBB. Wa innama da'al Islamu ila hadhil mabadi'i wa tabbaqaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'uhu as-sahabatu wa ammatul mujtama'al islamiyya fi aqtaril ardi. Islam telah menyeru kepada prinsip-prinsip ini dan sudah dipraktekkan oleh Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi'u as-sahabah, dan para sahabat pun mengikuti beliau. Wa ammatul mujtama' al-islamiyyah fi aqtaril ardi, dan
juga telah menjalar kepada masyarakat Islam di seluruh belahan dunia. Wa nadhkuru fi ma yali suwarun amaliyatan lil musawati tubbiqat wa tutabbaqu fid dawlatil islamiyyati. Dan berikut kita akan menyebutkan beberapa contoh praktek tentang persamaan hak yang telah dilaksanakan di negara-negara Islam. Yang pertama, al-awalu at-taklifu syar'iyyatu, yaitu beban syariat, minas sholati wa shaumin wa zakatin wa hajjin wa ghairiha. Beban syariat itu ada sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ammatun yutalibu kullu muslimin bi an yu'addiha bidunil istitna'in ahadin minha. Dan secara umum, ammatun yutalibu kullu muslimin, secara umum orang-orang muslim dituntut untuk melaksanakannya, bi an yu'addiha, dituntut untuk melaksanakannya bidun istitna'in, tanpa adanya pengecualian ahadin minha, dari mereka. Jadi tidak terkecuali satu orang pun pada beban syariat ini. Ba'da dzalika as-shalatu wa hiya ar-ruknu ats-tsani min arkanil Islam, yaitu adalah salat yang merupakan rukun kedua dari rukun Islam. Tadharu fiha al-musawatu, nampak di situ ada persamaan hak. Idh yaqiful muslimuna sufufan, yaitu ketika orang-orang muslim berdiri dalam saf-saf atau dalam saf-saf salat, dalam baris-baris salat, yatajawaru fiha as-saghir wal kabir. Maksudnya as-saghir orang yang biasa saja, dan wal kabir orang yang memiliki kedudukan. Wal ghani wal fakir, dan orang-orang kaya dan antara orang miskin saling berdampingan. Wal abyad wal aswad, antara orang yang hitam dan antara orang putih dan orang yang hitam. Wa kulluhum yusalluna li ilahin wahidin, dan mereka semua salat untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika tadharul musawatu fi malabisil haji al-muwahhidati wa fi adai manasikihi. Dan juga ada persamaan dalam pelaksanaan haji, di mana semua orang mengenakan atau memakai satu pakaian, yaitu warna putih, pakaian warna putih, dua helai kain berwarna putih dalam pelaksanaan manasik haji. Tunaffadhu al-hududu ala man fa'ala ma yujibu haddan minal muslimin bila istithna'in. Pelaksanaan hukum bagi siapa saja yang melakukan, bagi mereka yang wajib menerima hukuman tersebut tanpa terkecuali. Bikhilafin ma kanat alaihi kathiran minal umamil lati kanat qawaninuha tunaffadhu ala ammati fahasb. Tidak seperti yang terjadi di beberapa negara yang mana hukum tunaffadhu ala ammati, yang mana hukum hanya berlaku bagi orang-orang umum saja. Wa qad hadatha an saraqati imra'atun min Bani Makhzum, dan pernah terjadi, yaitu ada seorang wanita dari suku Makhzum atau Bani Makhzum, wastashfa'a ahluha bi Usamata bani Zaidin, dan keluarga dari wanita tersebut meminta
pertolongan atau meminta ampunan untuknya, untuk si wanita tersebut kepada Usamah bin Zaid lihubbi Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyahu, dikarenakan kecintaan Nabi kepada Usamah. Jadi Usamah adalah salah satu orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma kallama Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fiha ghadiba. Dan ketika Usamah mengadukan hal tersebut kepada Nabi, beliau marah. Nabi marah ketika mendengar Usamah meminta ampunan untuk wanita tersebut. Waqala lahu, lalu bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau akan meminta keringanan untuk hukum Allah? Tsumma qama fa khataba, kemudian beliau Rasul berdiri dan berkhutbah. Faqala, kemudian bersabda, ya ayyuhan nasu innama dhalla man qablakum annahum kanu idza saraqa asy-syarif tarakuhu. Wahai manusia sekalian, orang-orang sebelum kamu mereka itu tersesat. Kapan? Ketika ada orang syarif, orang yang mulia, orang yang memiliki kedudukan, ia mencuri, ia tidak dihukum tarakuhu, meninggalkannya tanpa menghukumnya. Wa idza saraqa adh-dha'ifu fihim aqamu 'alaihi al-hadda, dan ketika ada rakyat yang lemah, maka hukum ditegakkan baginya. Wa imullahi law anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat, demi Allah seandainya Fatimah, yaitu putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencuri, laqata'a Muhammadun yadaha, maka beliaulah sendiri yang akan memotong tangan Fatimah. Jadi bahkan ketika seandainya Fatimah itu yang mana dia di posisi tersebut atau sebagai pencurinya, maka Nabi Muhammad sendirilah yang akan menetapkan hukum untuknya, walaupun dia merupakan putrinya sendiri. Jadi di sini menjelaskan tentang bahwa hukum itu tidak terkecuali bagi siapapun ketika dia telah memang pantas untuk mendapatkan hukuman. Yura'i tanfidhu al-qisasi, tanfidhul qisas bainan nasi jami'an. Yura'i tanfidhul qisasi bainan nasi jami'an, pelaksanaan qisas yang tetap dijaga di antara manusia. Ini ikhtalafat darajatul mu'tadi wal mu'tada alaihi, walaupun ada perbedaan pangkat atau kedudukan dari orang yang menuduh dan dituduh. Min dzalika anna rajulan jaa yashku ila Umar bin al-Khattabi. Suatu ketika ada seorang lelaki yang mengadu kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu, wa huwa masyghulun, dan ketika itu Khalifah Umar sedang sibuk-sibuknya. Faqala lahu atatrukuna al-khalifata hina yakunu farighan, apakah kalian tidak mengadu kepada khalifah ketika sedang senggang atau sedang tidak ada urusan? Hatta idza syughila bi amril muslimina ataitumuhu, sehingga ketika saya atau ketika Umar sedang disibukkan dengan perkara orang-orang muslim, maka kalian menghampirinya.
Thumma wa dharabahu bidirrati awil 'asa. Kemudian Umar memukulnya dengan tongkat. Faraja'a rajulu hazinan. Kemudian lelaki tersebut yang telah mengadu kepada Umar kembali dengan perasaan yang sangat sedih. Fatadzakkara Umaru annahu zalamahu fada'a bihi. Dan kemudian Umar yang sedang marah ingat bahwasanya ia telah menzalimi lelaki tersebut yang telah mengadu tentang suatu perkara kepadanya. Kemudian ia mengundangnya. Fa wa'atahu ad-dirrata. Kemudian lelaki itu diberi sebuah tongkat. Wa qala lahu idribni kama darabtuka. Maka Umar berkata, pukullah aku seperti sebagaimana aku memukulmu. Fa aba ar-rajulu. Lelaki itu mengabaikannya dan berkata, taraktu haqqi lillahi walaka. Aku tinggalkan semua demi Allah dan demi kamu. Demi Allah dan kamu. Faqala Umaru, imma an tatrukuhu lillahi wahdahu wa imma an ta'khudha haqqaka. Kamu relakan hal itu kepada Allah atau kamu sekarang ambillah yang menjadi hak kamu, yang mana dia mendapatkan hak untuk memukul Umar. Faqala lahu ar-rajulu. Maka orang lelaki tersebut berkata, taraktuhu lillahi. Aku tinggalkan semua demi Allah. Wa raja'a Umaru ila manzilihi. Kemudian Umar kembali ke rumahnya, pulang ke rumahnya. Wa shalla raka'ataini. Kemudian ia menunaikan sholat 2 rakaat. Tsumma jalasa yaqulu li nafsihi. Kemudian ia duduk sembari bergumam. Ya Ibn al-Khattabi, kunta wadi'an farafa'aka Allah. Wahai Ibnu Khattab, kamu dahulu itu adalah orang yang hina, kemudian Allah angkat derajatmu. Wadhallan fahadaka Allah. Kamu dulu itu tersesat dan kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu. Wadha'ifan fa'azzaka Allah. Dulu kamu orang yang lemah, kemudian sekarang Allah kuatkan kamu dan Allah berikan kemuliaan kepadamu. Wa ja'alaka khalifatan, dan menjadikanmu seorang khalifah. Fa'ata rajulun yasta'inu bika ala daf'i dhulmi fadhalamtahu. Kemudian ada seseorang yang meminta bantuan kepadamu dalam menolak kezaliman, yaitu orang yang datang tersebut yang datang kepada Umar adalah orang yang teraniaya. Fadhalamtahu, namun engkau malah menzaliminya. Ma taqulu li rabbika ghadan idza ataituhu. Apa yang akan kamu katakan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu esok ketika engkau akan menemuinya, akan menghadap kepada Allah. Wa dhalla yuhasibu nafsahu hatta ashfaqa an-nasu alaihi. Kemudian Umar meratapi dan mengevaluasi dirinya sendiri hingga ia menjadi orang yang paling lembut kepada orang lain. Wa min hadzal mithal tara kaifa anal muslimina kanu yutabbiquna al-musawata. Dari contoh yang ini, dari contoh
tersebut, dari contoh ini, kita tahu bagaimana seorang muslim dalam menerapkan persamaan hak antar manusia. Wahal hunaka arwa'u min an yata'allama Umaru li syai'in yasirin fa'alahu. Apakah ada yang lebih indah daripada Umar yang sakit hati karena sebuah perbuatan yasir, perbuatan yang remeh-temeh yang ia lakukan. Saya stardi ar-rajulu. Kemudian ia meminta ampunan, meminta maaf kepada orang tersebut, meminta keridhaan dari orang tersebut. Jadi seorang lelaki wa yad'uhu ilal qisasi minhu, dan Umar meminta untuk membalasnya dari perbuatannya tersebut. Kama yu'annibu nafsahu hadza ta'nib khasyatan minallahi ta'ala. Kemudian Umar mencela dirinya sendiri, dan celaan yang ia lontarkan kepada dirinya sendiri adalah sebuah bentuk dari ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Abu Bakrin fi khutbatihi indama waliya hinama wuliya al-khilafata yaqulu, dan demikian juga yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika dia diangkat menjadi seorang khalifah. Jadi seorang khalifah pada saat itu. Kemudian dia berkata kepada orang-orang, ayuhan nasu inni wulaitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, saya Abu Bakar menjadi pemimpin kalian, dan saya bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Tahqiqul musawatu bainan nasi 'inda taqadhi ala darajatin wahidatin. Realisasi dari atau pelaksanaan persamaan hak ketika berhadapan dengan hukum, mereka memiliki semua orang memiliki hak yang sama. La farqa baina kabirihim wa saghirihim. Tidak ada perbedaan antara orang yang memiliki kedudukan atau seorang pejabat dengan orang biasa, wa saghirihim. Wala bainal muslimi wa ghairihi, dan juga tidak ada perbedaan antara seorang muslim dengan orang non muslim. Wa nadhkuru lidzalika mithalaini, dan kita akan berikut ada dua contoh dari hal ini. Awaluhuma, yang pertama, ja'a rajulun ila Umar yashku Aliyan radhiyallahu anhuma faqala Umaru. Ada seorang lelaki yang datang mengadu kepada Umar dan mengadukan perbuatan Ali kepada Umar. Ketika itu Umar didatangi oleh seseorang yang mengadukan Ali, begitu. Faqala Umaru, dan Umar berkata, kum ya Abal Hasani fajlis ma'al khasmika. Wahai Ali, berdiri bapaknya Hasan, duduklah bersama musuh. Ali berdiri dengan sakit hati. Wa jalasa ma'al khasmihi, dan ia duduk dengan musuhnya. Wa takallama, mereka berdua kemudian berbincang. Tsumma hakama bainahuma Umaru, kemudian Umar menjatuhkan hukum di antara kedua orang, di antara Ali dan musuhnya. Wa kharaja ar-rajulu, kemudian orang yang mengadu tadi sudah keluar. Faltafata Umaru ila Aliyin, kemudian Umar menengok kepada Ali. Wa qala lahu, dan berkata, malaka qad taghayyara wajhaka hina amartuka bil julusi ma'a khasmika. Mengapa
wajahmu atau ekspresimu berubah ketika aku menyuruhmu untuk duduk dengan musuhmu? Hal karihta syai'an, apakah ada yang membuatmu marah, atau apakah ada yang tidak disukai? Apakah ada yang tidak engkau sukai dari hal tersebut? Umar bertanya. Faqala, Ali berkata, na'am, faqad kanaitani bihadrati khasmi. Ya, engkau telah memanggil nama kunyahku di hadapan musuhku. Wa takniyatu darbun minat takrim. Sedangkan kunyah itu merupakan sebuah penghormatan. Halla qulta kum ya Aliyu fajlis ma'a khasmika. Mengapa tidak engkau katakan, wahai Ali, duduklah dengan musuhmu. Faqabbalahu Umar baina ainaihi. Kemudian Umar mencium Ali di antara kedua matanya atau di keningnya. Sani huma, yang kedua ada ma fa'alahu Umar minal qisasi min waladin Amr bin al-As. Dan yang kedua yang dilakukan Umar ketika menetapkan hukum atau menetapkan qisas pada anak dari Amr ibn al-As, yaitu yang mana pada saat itu di Amr ibn al-As ini merupakan gubernur Mesir. Wa bainal misri alladhi syakahu. Kemudian orang Mesir itu yang mana dizalimi mengadukan orang Mesir, pada saat itu ada orang Mesir yang mengadukan persoalannya, yaitu tentang mengadukan anak dari Amr ibn al-As ini. Summa ta'nibuhu li Amrin idza i'tada ibnuhu. Kemudian Umar mencela Amr ketika anaknya dituduh mu'tamidan ala sultani abihi bi kalimatihi. Kemudian Umar mencela Amr ketika menuduh pada hal tersebut, yang mana anak-anak dari Amr ini, Amr ibn al-As, bersandar kepada kekuasaan ayahnya. Jadi seperti dia ingin tidak diberi hukuman dikarenakan dia merupakan anak dari gubernur Mesir. Dan ia mengatakan dengan kalimat yang terkenal, ya Amru mata ista'battum an-nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Wahai Amr, kapan kamu memperbudak manusia padahal mereka semua dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka? Wa huwa al-islamu yad'u ilal musawati wal adalati fil muamalati. Itulah Islam yang menerapkan persamaan dan keadilan dalam setiap interaksi kehidupannya. Wa haula'i humul muslimuna yutabbiquna mabadi'atu mukhlisin. Dan mereka orang-orang muslim melaksanakan prinsip-prinsip yang itu tadi dengan ikhlas, dengan rela, dengan
keikhlasannya dengan sepenuh hati. Fana'ima biha ahlul ardi jami'an. Maka semua penduduk bumi merasakan kebaikannya. La farqa bainahum. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Wa in ikhtalafat alwanuhum wa alsinatuhum wa awtanuhum. Walaupun berbeda warna kulit mereka, bahasa mereka, dan tanah air mereka. Intahaina wa saat kurumulah kosan. Kita telah selesai membaca nas dari Musawah al-Haqqab atau teks dari persamaan hak. Kemudian di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari cerita tersebut, yaitu al-Islamu qad sabaqa fi tatbiqil musawati منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم hatta al-yawma. Dalam Islam telah menetapkan prinsip-prinsip persamaan hak sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya dan dilaksanakan juga oleh orang-orang Islam hingga hari ini. Thumma suwaru amaliyatil musawati fi biladil muslimin. Apa naftatu hada sahih biladil muslimin. Taklifu berikut ada beberapa contoh dari persamaan hak yang diterapkan di negara-negara Islam. Yang pertama taklifus syar'iyyah, yaitu beban syariat yang dibebankan kepada setiap muslim tanpa adanya terkecuali, tidak melihat siapakah dia, apakah kedudukannya, apakah dia kaya ataupun miskin. Semuanya mendapatkan beban syariat yang harus dilaksanakan. Kemudian ada as-sholah. Di dalam sholat kita melihat adanya persamaan, yaitu semua orang sholat dalam satu baris yang sama, tidak ada perbedaan, tidak ada yang namanya yang di saf depan harus orang-orang yang berkuasa atau para pemimpin, itu tidak ada. Dan juga antara orang yang miskin dan orang yang kaya semuanya sholat dalam satu baris yang sama. Dan begitu juga pada pelaksanaan haji di ada'il hajj. Fa kulluhum yartadduna malabisal muwahidah, yaitu memakai pakaian yang sama, itu dua helai kain putih saja yang menutupi badan mereka. Kemudian tanfidul hududi ala man yujibu haddan, dan pelaksanaan hukuman bagi mereka yang pantas untuk mendapatkan sebuah hukuman. Jadi ketika ada orang mencuri, baik itu dia merupakan orang yang berkuasa, orang yang mulia, orang yang memiliki kedudukan, maka dia tetap akan mendapatkan sebuah hukuman. Sebagaimana ketika ada orang yang lemah, orang rakyat biasa yang dia melakukan sebuah pelanggaran, maka dia juga akan dihukum. Jadi baik dari orang yang kaya, orang yang berkuasa, orang rakyat biasa, semuanya akan mendapatkan hukum yang sama ketika dia melakukan pelanggaran. Begitu. Ada ini, syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran al-musawah al-haqqah, persamaan hak. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.